Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi kataba alaina siyama Ramadan wa anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الآية صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم. Ikhwatal iman, para sahabat-sahabat Al-Quran, perindu Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bapak-bapak dan ibu-ibu, ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemuda dan pemudi ikhwatal iman, para jamaah pengajian kita, Quantum Tarbiyah, yang saya cintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji marilah kita panjatkan kepada Zat Ilahi Rabbi yang Maha Suci. Syukur selamanya kita haturkan kepada Allah Jalla Jalaluh Rabbuna, Tuhan kita yang Maha Ghafur, di mana atas rahmat, inayah dan kasih sayangnya, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini, ya, dengan spirit ngabuburit, Bapak Ibu ya, ataupun kita masih berada di bulan Sya'ban, tidak mengapa kita kondisikan, asumsikan kita sudah dekat, bahkan sudah berada dalam istana Ramadan. Spirit ngabuburit kita hadirkan sebagai kerinduan kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Hanya dengan rahmat dan inayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, cinta dan kasih sayangnya, pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa betapun lewat dunia maya, ya, ataupun lewat aplikasi Zoom ini. Mudah-mudahan kalaupun secara fisik, ya, secara fisik kita berjauhan, ya, tetapi insya Allah hati kita sangat dekat, hati kita berdekatan. Begitu ya, Kang Noday, ya. Hati kita berdekatan sebagaimana kedekatan kita dengan bulan suci Ramadan. Apalagi hari ini kita sudah masuk hari ke-23 ya dari bulan Sya'ban. Bulan yang insya Allah menghantarkan kita dengan bulan Ramadan. Bulan yang memiliki kemuliaan dan keutamaan sebagaimana juga disabdakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh karena itu, ingat kesempatan kita bisa berjumpa, kita bisa patepung lawung, ya, patepung wajah, pamprok, jonghok, soksanawas ayah masih colohok, gitu ya, karena hanya lihat di kamera. Mudah-mudahan, ya, kesempatan ini menjadi salah satu bukti diijabahnya, ya, dikabulkannya doa kita selama ini yang kita mohonkan kepada Allah, Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami, ya, berikanlah kesehatan, ya Allah, berikanlah kekuatan, berikanlah kenikmatan kami untuk bisa menjumpai, ya, bisa menjadi tamumu, ya Allah, di istana surgawi yang bernama Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Maka pada kesempatan sore hari ini saya sangat berharap dan sekaligus mengajak kepada sahabat-sahabatku dalam kebaikan yang Allah muliakan
Mari kita kondisikan hati kita, ya. Sebelum kita lanjutkan kajian ini, kita kondisikan hati kita, betul-betul kita merasa gembira. Kita merasakan sukacita dan bahagia tiada tara. Kenapa? Karena kebahagiaan, kegembiraan kita agar bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, ini adalah salah satu di antara tanda-tanda keimanan. Ya, saya tegaskan, kegembiraan dan sukacita, kebahagiaan kita bertemu dengan bulan Ramadan, dan itu terwujud dalam doa-doa dan munajat-munajat kita selama ini. Insya Allah ini merupakan salah satu tanda-tanda keimanan, ya alamatul iman. Maka sebelum dilanjutkan, saya ingin menyampaikan satu pantun ya buat Bapak Ibu dan Akang Teteh. Kang Dodai boleh berpantun dulu, Kang Dodai? Boleh, San. Tafadhol, San. Ini dadakan ya, mudah-mudahan pas nih. Saya awali dengan satu pantun. Segarnya menghirup udara di taman, seraya menikmati harumnya melati. Bahagianya berjumpa dengan bulan Ramadan, hanya akan diraih oleh mukmin sejati. Ya. Masya Allah. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Setuju kan ada ya? Jadi, saya ingin melihat dulu wajah-wajah Bapak Ibu semua. Jangan ada wajah cemberut, apalagi merukus sutut, seganunan hitut, ya. Coba tampilkan wajah-wajah bahagianya. Coba mana? Kip Semering nih? Oke. Ada ini yang Bu Eka dan keluarga di Karisma, ini Permata Karisma ya. Oh, muncul semua. Baik, semuanya pokoknya ya, 40 lebih mungkin nih yang mendengarkan. Alhamdulillah semuanya bahagia. Ini saya semakin percaya bahwa Pak Ibu betul-betul senang dan gembira ya. Merasakan waktu yang semakin dekat kita berjumpa dengan bulan Ramadan ya. Kenapa tadi saya katakan bahwa kebahagiaan, kegembiraan kita merupakan tanda-tanda keimanan? Karena demikian Allah tegaskan di dalam Al-Quranul Karim. Nanti kita lihat dalam beberapa hadis Rasulullah SAW. Manakala kita diberikan waktu, Allah berikan usia dan umur hingga kita bisa berjumpa, bersua dengan bulan yang mulia ini. Ini merupakan bagian dari bukti nyata Allah turunkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Kesempatan kita berjumpa dengan bulan Al-Quran ini, Syahrul Quran, dan bulan Lailatul Qadar. Ini merupakan bukti rahmat, kasih sayang, dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Maka, kalau kita sadar sebagai orang yang beriman, selayaknya lah kita berbahagia. Dan kebahagiaan ini, sekali lagi Allah tuturkan di dalam Al-Quran sebagai perintah kepada siapapun di antara kita. Dalam surat Yunus, Bapak Ibu bisa lihat, ya dicek. Surat Yunus ayat 58. Surat Yunus ayat 58. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalik قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Allahumma arhamna bil Qur'anil Karim. Allah tadi katakan, Qul bifadlillah. Qul katakanlah oleh wahai Muhammad, bifadlillah. Bi di sini adalah bi lisababiyah menurut santri Bapak Ibu ya. Dalam ilmu nahwu ada bi atau ba harfu jar lisababiyah. Karena atau disebabkan fadl, karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa bi rahmatihi. Ingat nih kata Allah, fadl dan rahmat. Karunia ya, keutamaan dari Allah dan
bukti kasih sayang, kedekatnya dari Allah. Maka saat ini, kalau pun kita sedang diberikan ujian oleh Allah, dihadapkan dengan wabah pandemi global, yaitu COVID-19, yaitu virus corona, ini hanya kecil, bahkan secuil ujian dari Allah. Hanya secuil ujian dari Allah yang jangan sampai ini kemudian menafikan dan meniadakan samudra kenikmatan Allah yang jauh lebih luas. Tadi fadl dan rahmat Allah. Apalagi kalau dibandingkan dengan bulan Ramadan, begitu sangat jauh Bapak Ibu. Kalau nanti kita lihat berbagai fadl, keistimewaan, bahkan saya sering katakan super mega bonus yang Allah berikan ya kepada kita di bulan Ramadan yang insya Allah kita akan jumpai. Maka kalau kita sadar ini merupakan rahmat dan fadl dari Allah, Bapak Ibu, ikhwatul iman rahimakumullah, tadi perintah Allah gimana? Perintah Allah adalah falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Falyafrahu, maka berbahagialah. Ini perintah, ada lam lil amr. Falyafrahu, maka berbahagialah mereka. Hendaklah setiap orang yang beriman, kaum muslimin, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini yafrah, fariha yafrahu farhan, berbahagia. Allahu akbar. Kenapa? Kebahagiaan kita dengan fadl dan rahmat Allah dengan datangnya Ramadan ini huwa khairum mimma yajma'un. Ini merupakan jauh lebih baik dari apa yang mereka himpunkan. Dari apa yang mereka orang-orang kafir himpunkan, kumpulkan. Maka kalau kita ilustrasikan atau kita korelasikan dengan kesempatan nikmat di hari ini, jamaah rahimakumullah, ya. Ingat, saat ini kita sudah masuk bulan Sya'ban, bahkan sudah masuk ya minggu terakhir di bulan Sya'ban. 1 minggu terakhir sebelum berjumpa dengan bulan Ramadan. Betapapun mungkin beberapa lembaga ormas Islam, baik Muhammadiyah, First, SNU, Al-Wasiliyah, Irsyad, dan sebagainya, masih debatable, masih ikhtilaf kapan bulan Ramadan ini akan tiba, apakah tanggal 24 atau tanggal 25 April, Jumat atau Sabtu, Sabtu atau Ahad ya, atau Jumat atau Sabtu ya. Bapak Ibu tidak usah ragu-ragu, apalagi bimbang, khawatir, gelisah dengan penetapan kapan kita mulai Ramadan atau kapan kita mulai puasa. Yang pasti saya menfatwakan tidak ada keraguan, tidak harus menunggu nanti ijma ulama, majelis fatwa, MUI dan sebagainya atau dari Kemenak. Yang pasti kita mulai puasa tanggal 1 Ramadan. Betul Kang Udoy? Betul, Ustaz. Betul ya? Iya, Ya, tanggal 1 Ramadan pasti ya. Iya, nggak ada perdebatan. Rahimakumullah. Ingat, sekarang kita berada di bulan Sya'ban. Dan bulan Sya'ban memiliki keutamaan. Dia bulan yang menghantarkan kita insya Allah dengan bulan Ramadan. Bulan yang diapit oleh 2 bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan. Bulan yang di bulan ini dalam hadis yang sahih, Allah mengangkat amal-amal kita ke hadiratnya. Allah mengangkat, ya diangkatnya amal-amal kita ke Rabb alam semesta. Maka dalam beberapa hadis, dan seperti hadis diriwayatkan oleh Usama bin Zaid, Rasulullah menegaskan, aku sangat menyukai ketika aku diangkat amal-amalanku, ya disetorkan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban ini, dan aku menyukai kalau pada saat itu wa ana shaimun, aku sedang puasa. Maka salah satu di antara syariat dan sunnah Rasulullah yang kita coba hidupkan di bulan ini adalah memperbanyak puasa. Karena tidak pernah Rasulullah puasa sebanyak puasa hampir sepenuh 1 bulan, kecuali itu puasa sunnah di bulan Ramadan. Ini sebagai bentuk kebahagiaan Rasulullah, sebagaimana juga para salafus salih ketika akan berjumpa dengan Ramadan. Ya, bahkan Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali menegaskan dalam
pernyataannya, karena salafus salih, para salafus salih terdahulu, ya Rasul dan para sahabat dan para ulama-ulama terdahulu, mereka kanu yad'un Allah Subhanahu wa taala, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijumpakan dengan bulan Ramadan, dan doa-doa ini mereka panjatkan qabla sittati ashhur, bahkan sebelum 6 bulan sebelum tiba dan berjumpa dengan bulan Ramadan. Allahu Akbar. Kalau para ulama terdahulu menyiapkan amalan-amalannya dengan menanam bibit-bibit amal terbaiknya, ya paling tidak di bulan Rajab sebagai bulan Az-Zira'ah, bulan penanaman amal atau bibit-bibit unggulan, masuk bulan Sya'ban disiram dengan air-air, ya, dijaga dengan istiqomahan, memperbanyak istighfar, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika masuk bulan Ramadan itu adalah masa-masa panen. Itulah yang dilakukan oleh para ulama, guru-guru kita terdahulu, para salafus salih. Semoga kita bisa mengikutinya dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, baik, sahabat-sahabatku yang Allah muliakan, sebelum saya sampaikan tentang ada apa dengan bulan Ramadan, gitu ya, keutamaan apa saja, keutamaan apa yang ada di bulan Ramadan ini, lalu persiapan apa yang harus kita lakukan sebelum tiba bulan Ramadan. Saya ingin sampaikan salah satu bahan untuk kita mengevaluasi diri, kita introspeksi diri, melihat kenyataan hari ini, ya. Karena nggak sedikit Bapak Ibu pada hari ini dengan kondisi kita dihadapkan dengan ujian, ya ini merupakan ujian dan musibah yang Allah turunkan ke bumi berupa virus corona. Tidak sedikit banyak orang yang merasa mereka dihadapkan dengan kerugian, betul ya? Bahkan ada para pengusaha ya yang mem-PHK ribuan para karyawan atau staf-stafnya, gitu ya. Atau para pelaku bisnis, para pedagang juga banyak yang bangkrut atau bahkan hingga pailit. Bukan hanya kehilangan modal, bahkan juga kehilangan juga misalkan pelanggan, gitu ya. Boro-boro bisa menabung untuk membayar modal juga berat atau melunasi hutang-hutang, ya. Bahkan juga bukan hanya kalangan mereka pedagang kecil, kaki lima, ya, para ojek online ataupun Gokar dan sebagainya. Tak lupa juga jangan dilupakan para petani, para nelayan, termasuk juga para guru-guru, ya, termasuk guru-guru ngaji yang mungkin terkadang dilupakan oleh kita. Semua orang mungkin mengatakan, ya, kami semua dihadapkan dengan kerugian, penderitaan, dan bahkan mungkin sebagian sudah dihadapkan dengan kemiskinan. Ikhwatal iman rahimakumullah. Jangan sampai ketika kita merasa, ya, hak-hak dunia kita berkurang, merasa keuntungan kita semakin jatuh, bahkan betul-betul merugi. Lalu kemudian kita pun juga berkurang amalan-amalan akhirat kita. Atau lebih jelasnya, ketika orang beranggapan, merasa, atau bahkan di antara Bapak Ibu yang hadir saat ini mendengarkan, kalau saat ini kita merasa bahwa saldo dunia kita, saldo duniawi kita berkurang, ya. Betul ya? Kalau kita merasakan saldo duniawi kita berkurang, Bapak Ibu, jangan sampai kita rugi berkali-kali lipat saat dimana saldo ukhrawi kita, amalan-amalan akhirat kita nanti juga semakin berkurang. Saya ingin mengatakan, kalaupun betul saat ini semua umat manusia di dunia ini, lebih dari 200 negara, dengan ratusan ribu orang yang sudah meninggal, jutaan orang yang positif, ya, terdampak atau juga terpapar virus corona, semuanya kemudian merasakan kekurangan, penderitaan, kehidupan di dunia yang sempit dan sebentar ini. Ini merupakan pesan, isyarat dan pesan yang indah dari Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar kita fokus, agar kita lebih konsentrasi, fokus memperbanyak amalan-amalan akhirat kita.
kita fokus sekarang saat ini, sudah saatnya, ya bahkan terlambat, dengan terlambat daripada tidak sama sekali. Kita konsentrasi, kita fokuskan, memperberat pundi-pundi akhirat kita. Memperberat mizanul hasanat, amalan-amalan ya akhirat kita. Maka catatannya adalah, Ibu dan Bapak yang Allah muliakan, yang saya cintai dan Allah muliakan, ya. Sekali lagi, mari bismillah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai saat ini mari kita fokuskan untuk memperbanyak zikir, memperbanyak taubat, ya. Taubatan nasuha. Dibuktikan dengan apa memperbanyak taubat itu? Dengan istighfar. Istighfar merupakan salah satu di antara zikir mutlak. Zikir yang tidak ditentukan kapannya, berapa bilangan atau hitungannya. Pada saat kapanpun, sedang apapun kita bisa banyak kita baca istighfar. Karena kita yakin, kita sadar wabah, musibah corona ini merupakan teguran dari Allah, ya. Allah satu sisi menegur kita, tapi di sini Allah ingin membersihkan kita. Allah mencintai kita. Ingat hadis Rasulullah, Bu, Pak, innallaha idza ahabba 'abdan ibtalah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika mencintai, Allah menyukai seseorang hambanya, maka Allah pasti akan mengujinya. Ini salah satu di antara konsekuensi keimanan kita kepada Allah. Allah berikan ujian ini. Tapi sekali lagi, jangan sampai penderitaan, kesulitan hidup ataupun ujian yang kita hadapi saat ini justru membuat kita melupakan karunia Allah yang Maha Besar. Kita bersedih, kita gelisah, bahkan takut dan panik berlebihan hingga kita melupakan hak kita sebagai hamba yang beriman untuk gembira, kita sukacita menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Halo? Apa Ustaz? Ada yang share screen-nya? Ada siapa ini? Silakan diklik share screen-nya. Oke. Oh, baik. Masih nyambung lagi? Ya Ustaz. Fadol Ustaz. Baik. Baik, kita saat ini sampai di mana Bapak Ibu? Intinya, ya, hadis tadi Ustaz. Ya, musibah yang kita hadapi saat ini, apapun imbasnya, betul, ini ada imbas terhadap, kalau kita lihat, imbas bahkan dalam kehidupan sosial, ya. Seperti inilah efeknya, ya kita harus distancing, bahkan bukan hanya distancing, social distancing, bahkan physical distancing, gitu ya. Kita harus menjaga jarak, kita nggak bisa banyak berkunjung, keluar rumah, kita di rumah saja. Ini kan imbas sosial. Ada imbas sosial, imbas secara ekonomi jelas, ya. Kerugian, kebangkrutan, para pengusaha, bahkan para pelaku ekonomi, semuanya tidak terkecuali, bukan hanya pelaku ekonomi, ya. Semuanya merasakan imbasnya. Ada imbas secara sosial, secara ekonomi, bahkan secara politik. Tapi jangan lupa juga ada imbas secara kehidupan beragama atau religius. Nah, kita kan nggak bisa ke masjid, beberapa masjid sudah ditutup, ya. Bahkan Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Bapak Ibu di Makkah dan Madinah sudah 4 kali Jumat, tidak bisa Jumatan umat Islam di sana, ya. Kita pun juga walau alam di Ramadan nanti kita tarawih, apakah bisa tarawih, tadarus, buka bersama, wallahu a'lam. Kalaupun Allah masih berkehendak untuk menutup masjid-masjid itu untuk kita, mari kita hadirkan, ya, suasana dan nuansa masjid di rumah kita. Kita hadirkan semangat spirit Ramadan di rumah kita. Kita hadirkan kebahagiaan ini menyambut bulan suci Ramadan. Dulu ada nasyid yang saya masih hafal tuh ketika di pesantren, ya. Mungkin Bu Eka masih hafal nih, Bu Eka ketika di Mahat dulu. Ada nasyid indah tuh dulu. Ahlan wa sahlan ya Ramadan, syarrafta ya syahral Qur'an. Ahlan wa sahlan ya Ramadan, syarrafta ya syahral Qur'an. Dan seterusnya, dia lupa lagi ya liriknya. Ahlan wa sahlan. Bapak Ibu kita katakan ahlan wa sahlan, marhaban.
Selamat datang Ramadan, kami bahagia, kami rindu Ramadan. Ya, kami bahagia dengan datangnya Ramadan, wahai tamu dari Allah. Kiriman yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang Ramadan, bulan Al-Quran, bulan Nuzulul Quran, bulan Lailatul Qadar, bulan yang di sana ada rahmat, ada keberkahan, pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah malam Lailatul Qadar. Maka ini Bu, Bapak Ibu, intinya jangan sampai semua fadl karunia yang Allah berikan di bulan Ramadan ini ya, ini kemudian terkalahkan, bahkan tersisihkan oleh kemelut dalam hati kita, oleh permasalahan, kegelisahan, dan kekhawatiran yang selama ini kita hadapi. Kenapa Rasulullah dan para sahabat, para salafus saleh begitu sangat gembira, bahagia, sukacita menyambut bulan suci Ramadan? Jelas Bapak Ibu, ada banyak keutamaan bulan suci Ramadan yang Rasulullah sampaikan di dalam ayat-ayatnya, termasuk dalam hadis-hadis sahih dari Rasulullah SAW. Ya, tadi salah satunya di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 185. Allah sampaikan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Dia sebagai petunjuk bagi umat manusia dan memberikan penjelasan bayinah atas petunjuk itu. Dan dia menjadi Al-Furqan, pembeda antara hak dan batil. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Dan Al-Quran merupakan sumber dari segala kebahagiaan yang didambakan dan dinanti-nanti oleh orang yang beriman. Demikian juga dalam beberapa hadis, Bapak Ibu rahimakumullah, Rasulullah SAW dalam hadis At-Tirmidzi, ya, dalam hadis At-Tirmidzi, hadisnya hasan, Rasulullah menyampaikan salah satu bentuk kegembiraan dengan datangnya bulan Ramadan dengan satu doa yang beliau sampaikan, Allahu Akbar, Allahumma hillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam wat taufiqi lima yuhibbu rabbuna wa yarda rabbuna wa rabbukallah. Allah, Allah. Lihat, ini doa Rasulullah yang mungkin jarang kita baca. Rasul mengatakan dalam doanya, ini doa yang kita baca, Bapak Ibu silahkan nanti ya, mungkin nanti saya bisa share di grup. Ini doa yang dibaca Rasulullah untuk menyambut datang bulan Ramadan. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allahumma ya Allah hillahu alaina. Ya Allah berikanlah kesempatan Ramadan kepada kami. Bil amni. Artinya datangkan Ramadan dengan keamanan. Tuh lihat. Ya. Bil amni. Kita dengan datangnya Ramadan mudah-mudahan berkah Ramadan memberikan keamanan. Ya. Bahkan kesehatan dan kesembuhan total kita. Ya, kita katakan Ramadan datang, corona hilang. Ya, Ramadan membawa berkah, corona juga musnah, begitu ya. Kenapa? Allah berikan keamanan. Bahkan keamanan dalam kehidupan kita, di masyarakat kita, dengan tetangga kita. Keamanan, keimanan, keselamatan, dan Islam. Dan petunjuk terhadap apa yang Allah ridhai dan Allah cintai. Rabbuna wa rabbukallah. Tuhan kami dan Tuhan kau adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga Bapak Ibu obat bagi kita yang mungkin selama ini kita khawatir dengan corona. Ingat, dia juga adalah ciptaan Allah. Allah yang menurunkan makhluk ini, dan Allah pula yang berkehendak untuk membasmi, Allah menghilangkan ya wabah ini. Amin ya rabbal alamin. Atau mungkin nanti juga ada doa lain yang lebih familiar, bisa Bapak Ibu baca ya. Yang sering kita baca mungkin ketika datang Ramadan nanti, Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadanana wa sallimhu minna mutaqabbala, ya, atau doa-doa yang lain. Baik, kita akan bahas Bapak Ibu karena waktu sangat terbatas. Apa saja keutamaan Ramadan hingga kita harus bahagia dan senang dengan datangnya Ramadan ini? Jelas. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW menyatakan, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah." Masya Allah. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar
wasufidatis syayatin. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila datang dan tiba Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu surga selebar-lebarnya dan ditutup serapat-rapatnya pintu neraka dan setan-setan juga dibelenggu. Ya, bisa jadi ya corona ini Bapak Ibu, ya COVID-19 ini merupakan salah satu di antara tentara-tentaranya iblis. Tentara setan untuk menguji keimanan hamba-hamba yang beriman, kaum muslimin dimanapun mereka berada. Ya, maka mudah-mudahan dengan datangnya Ramadan, Allah basmi, Allah musnahkan, dan Allah hilangkan wabah ini dari bumi tercinta kita. Negara Indonesia dan seluruh negara-negara dimanapun, terutama negara yang di sana ada saudara-saudara kita yang beriman kaum muslimin. Lihat Bapak Ibu, ini keutamaan Ramadan. Maka kalau bicara tentang dibuka pintu surga, silakan lihat ayat-ayat tentang surga Bapak Ibu. Apa isi surga? Ya, apa isi surga? Betapun kita belum pernah ke surga, belum kita bisa bayangkan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at, tetapi Allah kabarkan bagaimana kondisi surga. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'ib atraba wa ka'san dihaqa. Al-ayah. Nikmat Bapak Ibu. Surga itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun nih. Berbagai kenikmatan, harta, tahta, wanita, kota, unta, dan sebagainya di dunia ini, tidak ada apa-apanya dengan kenikmatan surga. Maka ujian yang kita hadapi hari ini, jangan sampai sekali lagi menghilangkan semangat kita untuk tarhiban menyambut bulan suci Ramadan. Lihat juga hadis yang lain, saya sampaikan secara cepat saja hadis-hadisnya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim Rasulullah menegaskan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa orang yang qiyam, dalam hadis yang lain siam, dia saum bahkan qiyam Ramadan, ya, imanan, dengan dilandasi keimanan, wahtisaban apa? Yang mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Allah akan mengampuni seluruh dosa dan kehilafan kita. Mari Bapak Ibu, kita jadikan momentum pertemuan yang sangat indah ini dengan Ramadan menjadi kesempatan kita untuk menggugurkan dosa-dosa ini. Ya, menghapus segala khilaf, ya, kemaksiatan kita yang mungkin ketika ujian corona ini kita justru semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan dulu ketika masjid ditutup, ya riuh di mana-mana. Ketika dulu masjid terbuka, riuh gitu kan. Ini realita Bapak Ibu. Orang kemudian banyak mengeluh, mengadu dan seterusnya. Ini merupakan ujian dari Allah, tetapi kita malah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi Bapak Ibu, mari kita sambut Ramadan dengan memperbanyak istighfar. Ini isyarat dari Allah. Allah mengampuni dosa-dosa kita di bulan Ramadan, isyarat agar kita pun berupaya untuk serius, ya, sungguh-sungguh dalam istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lalu apa yang harus kita lakukan? Karena kalau bicara tentang keutamaan Ramadan, insya Allah nanti kita akan bahas, ya, Kang Dodoy dan Bapak Ibu. Nanti di Ramadan kita kajian seperti ini juga, kita akan bahas, kita akan kupas tuntas apa saja fadilah-fadilah Ramadan. Insya Allah kita akan bahas secara detailnya di kajian Ramadan nanti. Tapi ingin saya sampaikan, apa persiapan harus kita lakukan dalam menyambut tadi tarhiban Ramadan sebagai bentuk kebahagiaan, kegembiraan kita dan keluarga kita dengan tibanya Ramadan ini. Ada 6 hal yang harus kita lakukan, 6 ya. 6 harus kita lakukan dalam menyambut bulan suci Ramadan. Saya sampaikan singkat saja, Akang Teteh, ya. Ikhwatul iman, yang pertama adalah al-isti'dadu an-nafsi. Ya, ini penting. Al-isti'dadun nafsi, persiapan psikologis kita, kejiwaan kita secara personal. Yang kedua adalah al-isti'dadu ar-ruhi. Ini yang paling utama tentunya. Persiapan secara spiritual. Ya, tadi pertama adalah mental, yang kedua persiapan spiritual, yang ketiga adalah al-isti'dadu ats-tsaqafi. Persiapan intelektual, ya. Maksudnya apa? Nanti kita bahas secara ringkas insyaallah.
Yang keempat adalah al-isti'dadul jasadi, persiapan fisik. Nah, ini masalah imunitas, ya, daya tahan tubuh, ya, menjaga kesehatan kita. Ini hikmah dari corona itu kan ada ya. Kita jadi rajin cuci tangan, rajin mandi, gitu ya, menjaga imunitas kita. Ini hikmah ya yang Allah ingin menyiapkan kita betul-betul menyambut bulan Ramadan. Yang kelima adalah al-isti'dadul mali, persiapan secara finansial. Ya, al-isti'dadu al-mali, ya, persiapan secara finansial. Dan yang terakhir keenam adalah al-isti'dadul aili, persiapan aili itu keluarga, Bapak Ibu ya, family. Baik. Yang pertama apa tadi? Al-isti'dadun nafsi, persiapan mental. Paling tidak apa? Tadi idkhalus surur. Satu kata aja Bapak Ibu. Idkhalus surur. Tanamkan kebahagiaan. Ya, tanamkan kebahagiaan dengan datangnya Ramadan. Jadi jangan sampai Ramadan sudah tinggal seminggu lagi, kita masih gegana ibu-ibu. Ya, gelisah, galau merana, aduh mikiran sembako, beras, minyak, dan sebagainya mahal. Ya Allah, kita punya Tuhan Maha Pemberi Rizki, Ar-Razzaq. Jangan khawatir Bapak Ibu. Allah tidak akan pernah menelantarkan hambanya. Jangankan hamba-hamba yang beriman. Manusia kafir sekalipun, orang yang tidak menuhankan Allah pun, mereka punya hak diberi rizki. Bahkan binatang, hewan sekalipun, mereka punya hak diberikan rizki. Wa ma min dabatin fil ardi illa Allahi rizquha. Lalu bagaimana kita orang beriman? Bagaimana kita takut dan gelisah masalah ini? Ingat, kita punya Allah pemberi rezeki. Alladzi atamahu min ju' wa amanahu min khauf. Masya Allah. Ya. Baik, yang pertama apa intinya? Idkhalus surur, bahagiakan. Ya, jadi menyambut Ramadan ini betul Bapak Ibu, apapun kondisinya. Ya, Bapak dengan Ibu, ya suami dengan istri, coba jangan ada jangan sering jemedut, marah-marahan, coba menambah, tingkatkan keromantisan, ya, efektifkan keharmonisan romantisme kita bersama suami dengan istri, bersama anak-anak. Kita kan jadi stay at home tuh, masya Allah, ya. Kita jadi banyak berkumpul dengan anak-anak. Mungkin selama ini Bapak yang sibuk bekerja di luar kota, Ibu juga mungkin sibuk kerja pagi, sore, kadang pulang malam, lembur. Ini kesempatan kita untuk idkhalus surur, menanamkan kebahagiaan. Yang kedua tadi apa? Persiapan secara spiritual. Ya, ini yang paling inti sebetulnya. Pondasinya ini. Ini merupakan pondasi dan pilar utama menyambut Ramadan. Ya, Ramadan adalah bulan nuzulul Quran, bulan turunnya Al-Quran. Persiapannya Pak Dir sekarang berbanyak Pak, Bu, tilawah Quran. Kita kan banyak di rumah nih. Ya, jangan hanya banyak membaca ayat-ayat Facebook gitu ya. Ayat-ayat WhatsApp, ayat Instagram, malu kita sama Allah. Katanya kita rindu Ramadan, tetapi kita jauh dari Al-Quran. Dekatkan diri kita, keluarga kita dengan Al-Quran. Anak-anak, Bapak Ibu, selain diajak main game, ya pelajaran online dan sebagainya, coba deh ya anak-anak kita dengarkan mereka baca Quran di depan kita tambahkan support menambah hafalannya, termasuk juga berlatih menulis ayat-ayat Quran di rumah. Masya Allah. Ya, Ramadan bulan turunnya Al-Quran, Ramadan bulan ampunan, maghfirah, artinya kita banyak beristighfar dari sekarang, ya. Perbanyak taubatan nasuha. Saya ingin katakan kepada Bapak Ibu semua, kalaupun saat ini bukan hanya puluhan, ratusan, ribuan masjid, bahkan jutaan masjid, saya katakan jutaan masjid di seluruh dunia, bahkan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi tertutup pintu-pintunya untuk umat Islam di dunia. Mungkin juga masjid-masjid di sekitar rumah Bapak dan Ibu. Semua pintu-pintu masjid tertutup. Tetapi ingat, pintu taubat masih terbuka. Ikhwatul iman rahimakumullah. Babut taubah maftuh. Pintu taubat masih terbuka. Allah buka selebar-lebarnya. Pintu taubat masih terbuka sebelum ajal menjemput. Pintu taubat masih terbuka sebelum nyawa sampai di kerongkongan kita. Pintu taubat masih terbuka sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Pintu taubat masih terbuka sebelum nanti datang Dajjal, datang Ya'juj, Ma'juj, dan yang mungkin saat itu kita berat ya menghadapi semua ujian-ujian itu. Ini baru wabah ta'un, Bapak Ibu. Satu di antara tanda-tanda akhir zaman yang seharusnya semakin menggugah kita untuk memperbanyak tadi taubat. Ya, persiapan ruhiyah. Kemudian persiapan
apa tadi isti'dad al-thaqafi atau al-fikri boleh. Persiapan secara intelektual. Ya, caranya apa? Seperti ini. Allahu Akbar. Terima kasih Kang Dodai dan tim Quantum Tarbiyah ya. Dengan media ini, dengan insya Allah ini ibadah Bapak Ibu. Salah satu bentuk menyambut Ramadan. Dengan mengikuti kajian-kajian seperti ini, membaca buku-buku referensi, silakan Bapak Ibu. Ya, kalaupun kita bosan terus di rumah, ya sesekali ya mungkin keluar, tapi tetap menjaga jarak aman. Kita belanja buku, ya di Gramedia dimanapun, di kamus ABC. ABC itu banyak buku-buku tentang Ramadan, fikih Ramadan dan sebagainya. Perbanyak bacaan, wawasan kita tingkatkan. Ya, terutama dalam menyiapkan amalan-amalan di bulan Ramadan. Boleh jadi banyak kita hanya fokus kepada saum, kita hanya fokus kepada tarawih ataupun tadarus Quran, padahal masih banyak menu-menu ya istimewa lainnya yang Allah hidangkan selama Ramadan di istana surga yang bernama Ramadan yang kita bisa nikmati itu. Termasuk yang keempat adalah persiapan fisik ya, al-isti'dadul jasadi, persiapan fisik kita, tubuh kita. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu, terlepas corona COVID-19 merupakan virus yang sangat berbahaya, gitu ya. Tetapi Rabbana ma khalaqta hadza batilan, enggak ada yang sia-sia ciptaan Allah itu. Ini betul makhluk membahayakan. Tetapi Allah kirimkan corona yang mengingatkan seluruh umat manusia untuk apa? Memelihara kebersihan, menjaga kesehatan, imunitas tubuh, gitu ya. Para perempuan di dunia yang dulunya membuka aurat, terbuka sekarang disuruh tutup rapat-rapat oleh Allah, ya, hanya dengan makhluk kecil yang kasat mata begitu, ya, ataupun bukan gaib. Dengan corona kita diajarkan untuk rajin cuci tangan, bahkan rajin berwudu, dawam dengan wudu, gitu ya. Kita tidak sembarangan menyentuh sesuatu yang mungkin di sana ada kotoran najis, apalagi bersentuhan dengan bukan mahram, gitu ya. Dan berbagai pelajaran-pelajaran lainnya, terutama sekali lagi jaga stabilitas tubuh kita untuk betul-betul siap menyambut berbagai amalan-amalan di bulan suci Ramadan. Yang kemudian yang keempat, yang kelima, yang termasuk dengan persiapan finansial, Bapak Ibu, al-isti'dadul mali, persiapan finansial itu ya bukan untuk belanja-belanja, apalagi sekarang lah, gitu ya. Orang sekarang mikir 2 kali atau mikir beribu-ribu kali untuk banyak belanja, gitu ya. Justru sekarang apa? Persiapan finansial hari ini Allah bukalah, Allahu Akbar, ya. Dengan kita dihadapkan dampak orang-orang yang terdampak COVID-19 ini, ya, banyak yang terdampak Bapak Ibu. Bukan hanya mereka pedagang kecil, kaki lima, ya, bukan hanya mereka ojol, atau juga para petani, para nelayan, atau guru honorer. Jangan lupa guru ngaji juga mereka terdampak Bapak Ibu. Maka saya bersama yayasan ada program peduli guru ngaji misalnya dan kaum du'afa. Ini kesempatan kita untuk memperbanyak sedekah, memperbanyak amalan, ya, untuk derma kepada sesama. Kita lawan corona, bersama kita lawan corona, ringankan beban sesama. Setuju ya? Bersama lawan corona, ringankan beban sesama. Dengan cara apa? Cari tetangga kita, sahabat kita, yang mungkin mereka nggak punya beras, nggak bisa masak, nggak ada lauk pauk hari ini, anak kelaparan, ya. Saya juga hari ini buat ada informasi seperti itu, gitu ya. Ya, sebisanya kita coba belanja untuk 1-2 orang, nyicilah kemampuan kita. Kita buktikan kepedulian kita dengan sesama. Maka saya di Perum, Bu, ini insya Allah besok mau dipasang mau dipasang spanduk, ya. Selain ada spirit kariman, gitu ya, karisma rindu Ramadan, dan kita ada gerakan namanya ini Bu, kalau boleh dijiplak juga boleh silakan. Saya menggelorakan Gemak Mawaddah, ya. Gemak itu gerakan bersama, Mawaddah itu singkatan dari musnahkan wabah COVID, ujungnya ada D, musnahkan wabah COVID dengan sedekah. Karena sedekah jelas dalam hadis Rasulullah, dia bisa menolak bala. Ya, bencana, musibah sebetulnya tidak akan mendahului sedekah Bapak Ibu dalam hadis Rasulullah SAW yang sahih. Ya, dengan banyak sedekah kita peduli kepada sesama, ya, mengirimkan paket-paket, ya, mungkin berapapun nilainya kita ingatkan beban kita, saudara kita, tetangga kita yang terdampak, ya.
dengan corona ini, dan mereka mungkin kesulitan beras, tidak punya untuk makan, anak-anaknya juga tidak, mungkin juga kekurangan gizi. Masya Allah, ini kesempatan bagi kita Bapak Ibu untuk ya Halo, Stan. Ya, baik Bapak Ibu semuanya. Kita lagi menunggu koneksi internet dari guru kita, Ustaz Dede. iya, Ya, di Muslim. Ustaz. Silakan Masuk, Masih. Ustaz. Ya, silakan, Ustaz. Fadal. Baik, saya ingatkan satu Ya. hadis dari Ibunda Aisyah riwayat Imam Muslim menyatakan bahwa sebaik-baik sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Ya, sebaik-baik sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Maka agar kita nanti betul-betul sudah running gitu ya, sudah on the track, membiasakan infak dan sedekah di Ramadan, itu perlu kita tarhib, jadi kita jadikan sebagai habitat ya, atau sebagai habit, sebagai habit pada bulan Syaban ini. Mumpung ada kesempatan 1 minggu jelang Ramadan. Dan terakhir adalah persiapan aili ya, persiapan keluarga kita. Bapak Ibu silahkan ya. Ini mumpung kita masih stay at home, banyak berkumpul dengan keluarga, dengan istri, dengan anak-anak. Sesekali kita ajak ngobrol mereka, raker kecil-kecilan gitu. Coba, Ramadan sekarang kita mau ngapain nih? Kita berkompetisi, fastabiqul khairat. Akan Bapak dan Ibu sepakat ya, Ramadan minimal 1 kali hatam, kalau bisa 2-3 kali hatam, Allahu Akbar. Anak-anak juga demikian, kalau kita bisa kasih reward, siapkan rewardnya apa? Ya, mungkin anak-anak yang masih kecil baru belajar ibadah saum, usia 5 atau 6, 7 tahun begitu ya, ingin puasa, mulai ajak, nggak apa-apa. Mereka kita kondisikan mereka saumnya sampai duha, sampai duhur nggak apa-apa, apalagi kalau setiap selesai kita kasih reward. Ya, rewardnya mau makanan apapun, minimal dengan ungkapan kata-kata. Barakallahu fiik, luar biasa, hebat, pintar, anak soleh. Ya, ketika mereka selesai saum, ketika mereka tilawah Quran, khatam 1 kali, 2 kali, atau 1 hari, bisa 1 juz atau lebih, Allahu Akbar. Silakan kita kondisikan keluarga kita, Bapak Ibu, untuk bersama-sama menyiapkan menu-menu spesial yang Allah hidangkan untuk setiap hamba yang beriman di istana surga yang bernama Ramadan. Demikian beberapa persiapan. Tadi ada 6 persiapan harus kita lakukan. Saya ulangi singkat saja. Pertama adalah isti'dad dan nafsi, persiapan mentalitas kita, tanamkan kebahagiaan. Yang kedua, persiapan spiritual, tingkatkan ibadah, zikir kepada Allah, istighfar, bertobat dengan taubat dan nasuha. Yang ketiga, persiapan taqafi, ya, intelektual kita, banyak membaca, ikuti kajian. Yang keempat, persiapan secara jasadi, ya, persiapan fisik, jaga imunitas ketahanan tubuh kita, agar kita terhindar dari bahaya corona diantaranya dan dari semua penyakit dan wabah. Dan yang kelima, persiapan finansial, ya, memperbanyak infak dan sedekah, donasi terbaik, termasuk juga kita, Masya Allah, Barakallahu Fik, juga ada program-program seperti ini. Mari kita support, ya. Mari Bapak Ibu kita masing-masing menyiapkan investasi dan saham terbaik kita. Boleh silakan dititipkan lewat ya tim Quantum Tarbiyah yang sudah terbukti ya penyalurannya, distribusinya, pemanfaatnya dirasakan oleh ribuan orang insya Allah ya. Dan yang terakhir tadi persiapan keluarga tercinta kita. Paling tidak dengan bersama-sama menghadirkan semangat kariman kami rindu Ramadan dengan gerakan Gema Mawaddah, gerakan bersama musnahkan wabah COVID ya dengan sedekah. Ahlan wa sahlan ya Ramadan, syarabta ya syarab Quran. Sudah pas jam 5 lebih 1 menit. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khairan katsiran Ustaz Dede Ishaq Munawar LC yang telah bersama kita hari ini. Semoga ini menjadi amal jariah yang terus mengalir buat Ustaz. Semoga Ustaz dan keluarga selalu diberikan kesehatan dan Ustaz serta keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ustaz, apakah ada sesi tanya jawab atau langsung ke doa saja?
Boleh, saya leluasa. Bapak Ibu kalau juga nyantai, kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Masih ada waktu, Siap, Kang Dad? Ya. masih Ustaz, silakan. Bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan bisa di kolom chat, diketik pertanyaannya. Kita akan bacakan dan nanti akan dijawab oleh Ustaz langsung. Silakan Bapak Ibu untuk bertanya. Dan alhamdulillah kita mendapatkan ilmu yang luar biasa sekali hari ini. Kami menunggu pertanyaannya Bapak Ibu. Silakan di kolom chat. Bapak Ibu semuanya bisa ketik ya pertanyaannya. Tadi saya telah menjelaskan tentang persiapan juga untuk kita menyambut bulan Ramadan. Ada 6 hal tadi yang Ustaz sampaikan. Yang pertama ada persiapan psikologis atau mental kita secara personal. Yang kedua, persiapan secara spiritual. Yang ketiga, persiapan secara intelektual. Yang keempat, persiapan jasadi. Yang kelima, persiapan secara finansial. Dan yang keenam adalah persiapan keluarga. Insya Allah. Ini di persiapan, tadi juga udah bisa jelasin, kita harus bersama lawan corona dan ringankan beban bersama. Wih, motonya luar biasa Ustaz. Insya Allah. Dan ada gemak juga ya, tadi gemak mawadah. Gemak Gemah gerakan membaca. bersama. Gemak mawadah Musnahkan. ya Ustaz ya. Ya, Gerakan musnah. bersama musnahkan wabah COVID dengan sedekah. Masya Allah. Ya, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Boleh Bapak Ibu tanyakan di kolom chatnya. Silakan di chat sebelum kita masuk ke sesi doa hari ini. Silakan Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan-pertanyaan seputar Ramadan yang masih bingung atau meragukan untuk Bapak Ibu semuanya. Boleh Bapak Ibu di kolom chatnya diketik biar kita bisa membaca pertanyaan Bapak Ibu. Kalau misalkan tidak ada, kita akan langsung ke doa. Sesi doa bersama guru kita Ustaz Dede Ishak Munawwarsi. Gimana Bapak Ibu semuanya? Apakah ada yang ingin bertanya? Atau ada yang langsung juga boleh, Kang Dodoy, boleh mungkin kalau nggak ribut, atau ribut Oh ya iya, suaranya. Dibuka voice-nya. boleh. Boleh, silakan. Kalau misalkan ada yang bertanya boleh angkat tangannya biar nanti Doi munculkan wajahnya. Angkat tangan tapi jangan angkat sarung ya. Siapa Pak Denny? Ada Pak Denny. Ada yang bertanya Ustaz. Ada yang bertanya dari Kang Ali. Mangga, Dari mangga. Kang Ali. Ayo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang, saya mau tanya, bagaimana pendapat Ustadz dengan adanya fatwa MUI bahwa untuk puasa tahun ini tidak dilaksanakan? Bagaimana pendapat Ustadz? Oh, udah ada katanya Puasa. Ustadz fatwa MUI bahwa puasa tahun ini tidak dilaksanakan. Belum dengar kayaknya Nggak fatwanya. ada. Tapi Itu tarawih ya. Buka bersama. ya, Gitu. Kalau puasa nggak gimana ada. Ustadz katanya? Tidak dilaksanakan. Itu baru ada usulan dari itu, Ahoker katanya siapa itu. Mengusulkan Oh ke iya, fatwa. Tapi kan nggak ada fatwanya. Nggak iya ada Ustadz. alasan untuk tidak puasa ya. Ya, Kecuali ada sakit. pertanyaan kedua Ustadz. Mhm. Baik. Ya, ada pertanyaan kedua Ya. dari Teh Reksya. Assalamualaikum Ustadz, doa apa yang terbaik buat rezeki lancar katanya. Hatur Hmm. biar rezekinya lancar, ada doa apa Ustadz? Oh iya, baik, Ukhti fillah. Banyak sekali sebetulnya bahkan dalam beberapa ayat juga di hadis Rasulullah yang bisa kita gunakan sebagai bentuk zikir kita permohonan kepada Allah untuk diberikan rezeki yang berkah. Ya, tidak ada yang menegaskan doa ini yang terbaik, semuanya baik kok. Ya, selama itu disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, termasuk juga bahkan dengan bahasa kita. Sambil kita meyakini bahwa Allah yang maha pemberi rizki. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan rizqi misalnya. Dan seterusnya, gitu kan? Ya Allah, kami mohon kepadamu ya kesehatan pada fisik kami, terutama pada saat ini kita coba banyak baca doa ini, kemudian juga pertambahan dalam rizki. Namun perlu dicatat oleh Adinda atau siapa tadi ya, yang namanya rezeki itu tidak melulu harta ya, Kang Teteh. Yang namanya rezeki tidak melulu harta,
uang, sekarang sembako dan sebagainya. Kita nanti berjumpa dengan Ramadan adalah rezeki yang luar biasa, ya. Di mana kita sekarang masih bisa tilawah Quran, memperbanyak istighfar, bertobat kepada Allah adalah rezeki. Makanya kenapa dulu dalam doa kita khatm Quran apa? Misalkan Allahumma rzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Kenapa sih bahasanya ya Allah berikan rezeki kepada kami untuk senantiasa membaca Al-Quran sepanjang siang dan malam. Ketika mohon maaf Bapak Ibu usaha maju, laba banyak, gitu ya, juga keuntungan aset semakin terus menambah. Tetapi diri kita dan keluarga kita asing dan hampa dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebetulnya itu istidraj. Kita jauh dari rezeki yang sesungguhnya. Karena rezeki yang paling besar adalah ketika diantaranya tadi kata ulama dalam doa kita khatmul Quran, ketika kita bisa betah berlama-lama dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Silahkan doa yang lain juga bisa. Allahumma rzuqna fa innaka khairur raziqin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa rizqan ya wasi'an wa rizqan wasi'an thayyiban misalnya wa mubarakan. Ya Allah berikan pertambahan ilmu, juga hati yang khusyuk dan ilmu yang bermanfaat tadi dan rezeki yang halal, baik dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tafadhal, bisa juga dengan doa-doa yang lain. Baik. Ada lagi Ustaz yang bertanya? Ada lagi yang bertanya Ustaz? Fadhal. Ya. Ya, dari Kang Rijal Ustaz. Kang Rijal, ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya mengenai doa niat puasa Ramadan. Apakah harus dilakukan tiap malam atau cukup satu kali saja? Bagaimana doa niat yang sesuai hadis sahihnya? Karena banyak lafaz niat yang berbeda. Padahal Ustaz. Baik. Saya tidak poin saja, betul. Rasulullah mengatakan dalam hadis Bukhari Muslim dari Umar bin Khattab, innamal a'malu binniyat. Setiap amalan tergantung kepada niat. Dan para ulama madzhabul arba'ah, imam madhab yang 4, Bapak Ibu, baik Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal atau Hambali, semuanya sepakat bahwa mahallun niyah fil qalb. Tempatnya niat itu di dalam hati. Ya. Bahkan Syekh Wafi, salah satu murid Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, saya tegaskan, Syekh Al-Wafi, salah satu murid Imam Asy-Syafi'i, Bapak Ibu juga bisa baca dalam Syarah Arba'in Nawawiyah, Syahrul Wafi, menegaskan bahwa yang namanya ya niat itu segmentasinya adalah hati. Kalau di lidah, di lisan, itu namanya talaffuz. Itu namanya apa? Talaffuz bin niyah. Melafalkan niat. Untuk menguatkan dan menegaskan, siapa tahu di antara kita ada yang kadang sering was-was. Dipertegas dengan pelafadan. Seperti ketika kita haji dan umrah. Labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umratan. Adapun mungkin yang dimaksud ya ungkapan nawaitu shauma ghadi dan seterusnya, menurut para ulama dan keyakinan saya pribadi itu talaffuz bin niyah, bukan niat, ya, bukan niat. Itu pelafalan niatnya itu di dalam hati kita, ya. Tentu ketika kita bangun setiap malam, apalagi yang rajin tahajud nanti, ya, witir, kemudian kita sahur. Dengan sahur tentunya itu merupakan salah satu persiapan kita. Persiapan hati kita sudah meniatkan untuk ibadah saum Ramadan. Ya tentu kalau dalam kalau mengacu pertanyaan tadi, setiap malam kita harus niat tentu saja karena kita besok mau puasa kita niatkan, gitu ya. Dan niat itu muqtaronan bi fi'lihi. Ini kata Imam Asy-Syafi'i ya dalam kitab Al-Bajuri. Ini merupakan yang namanya niat itu adalah disertakan, dibersamai dengan amalan tersebut ketika melakukannya. Nah, jadi intinya Bapak Ibu jangan merasa nanti tidak sah ibadah saum hanya misalnya tadi malam lupa tidak membaca lafaz niat. Itu tidak ada keterangan yang menegaskan
Tidak sah saum kita ketika kita tidak membaca misalkan nawaitu samagodin dan seterusnya. Ya, yang terpenting adalah di dalam hati kita, ya, ketegaran, ketegasan dan ikrar di dalam hati bahwa besok saya akan saum. Setiap malam pertama, malam kedua, dan malam seterusnya, setiap malam kita niatkan dalam hati, dan itu bisa dibuktikan dengan berbagai persiapan-persiapan atau istiadat kita menjelang saum Ramadan, diantaranya dengan sunnah sahur yang di dalamnya ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ada yang lain, ada Dai? Banyak Ustadz. Masya Allah, jadi banyak pertanyaan. Kayaknya nanti harus ada kajian online sesi tanya jawab nih Ustadz. Oke, ya. Iya. Ini satu lagi aja Ustadz ya, biar nanti lanjut ke doa. Ada yang Ya, terkait satu dengan lagi. bab corona enggak? Terkait dengan apa Ustadz? Dengan kondisi saat ini, khawatirnya masih galau dengan corona nih. Oh, yang tentang corona itu ini paling ada dari pelajar Ustadz. Ada Oh, ada pertanyaan nih. enggak seputar ini? Ada Ada nih. deh, misalkan terkait dengan nanti mungkin boleh jadi kita enggak taraweh, kita enggak ke Ya, nah, masjid. Ya, ada ada enggak? Ustadz ini yang terakhir ada nih. Hmm. Izin bertanya, di musim corona seperti ini, bagaimana hukumnya sholat berjamaah di masjid sambil menggunakan masker, katanya Ustaz? Aha. Ya, baik. Saya ingin sampaikan tegas saja. Bulan Februari yang lalu, saya lupa lagi tanggalnya, ya, MUI pusat sudah mengeluarkan fatwa tentang pembatasan lah, jadi pembatasan aktivitas peribadatan atau kegiatan ibadah kita di masjid-masjid, ya. Bahkan ada yang lebih tegas sampai menutup beberapa masjid untuk aktivitas sholat berjamaah maupun apalagi Jumatan. Ini sudah terjadi di beberapa wilayah, terutama zona merah, ya. Dan saat itu pun banyak yang bertanya kepada saya, termasuk beberapa hari ini, ya. Ketika mungkin ada beberapa masjid yang masih terbuka sholat berjamaah Jumatan hari kemarin misalnya, atau aktivitas harian, saya katakan, dan saya sudah konsultasi dengan, kemudian ada sahabat saya juga di Dewan Komisi Fatwa di MUI Pusat, Dr. Saiful Bahri, bahwa fatwa itu sifatnya teritorial. Apa teritorial itu? Artinya tergantung wilayah. Kalau wilayahnya termasuk zona merah, Bapak Ibu, ya Jabodetabek misalnya yang sudah melakukan PSBB, ya, ya betul PSBB ya. Proses singkat PSBB adalah perbanyak sholawat dan banyakin beristighfar. Gitu. PSBB di Jakarta, Bekasi, Bogor sekarang, bahkan juga Bandung sudah mengajukan, Bandung Raya sampai Sumedang, gitu ya. Mungkin wilayah-wilayah itu ketika nanti masjid ditutup, ya kita harus taat pada aturan ini. Di Garut yang sekarang yang positifnya baru sekitar mudah-mudahan terhenti di 3 orang, mudah-mudahan ya. Kemudian yang KDP juga sekian puluh orang, 30 lebih kalau nggak salah. Yang ODP sudah hampir 2.000, 1.900-an. Kalau misalnya nanti ya qadarullah, ya qadarullah. Ketika awal Ramadan ternyata kondisi ini semakin meningkat, ya wabah semakin merajalela, waliyadzubillah. Ini seandainya pahit-pahitnya Bapak Ibu terjadi seperti ini, kemudian masjid tertutup, ya, maka kita harus tawakal kepada Allah. Penutupan masjid jangan gagal fokus, bukan ditutup masjidnya, bukan dilarang sholatnya. Yang dilarang Bapak Ibu adalah apa? Yang dilarang adalah kumpulnya itu, ya. Berhimpunnya orang di atas 5 itu sudah melanggar physical distancing atau social distancing. Jadi jangan gagal fokus. Kalaupun kita tidak ke masjid, tidak sholat berjamaah, dan dalam kondisi seperti ini syariat. Saya pernah posting di Facebook, ya, di sosmed, dan disambut oleh bahkan banyak yang nge-share. Saya menemukan hadis sahih ternyata. Ya, saya tampilkan 3 hadis yang menegaskan bahwa kita berdiam diri di rumah, Bapak Ibu, ya, ketika menghindari wabah di luar sana, di luar rumah kita, maka itu sudah mendapatkan pahala sama dengan pahala kita syahid di medan jihad, di medan tempur, walaupun kita tidak meninggal. Allahu Akbar. Saya mohon maaf, misalkan saya ada dialog seminggu yang lalu,
ketika saya berinisiasi untuk menutup sementara masjid di Perum, lalu ada yang berkomentar, Ustadz, masa kita nggak yakin sih? Saya sangat yakin kalau kita dekat dengan Allah, kita taqarrub kepada Allah, ya, maka kita pasti jauh dari bencana, jauh dari wabah. Lalu saya tanya balik, Pak, punten, maaf, kira-kira Anda nggak orang yang lebih hebat solehnya dari Rasulullah? Adakah orang yang lebih hebat takarubnya kepada Allah daripada Nabi Muhammad? Saya kira ya nggak ada lah. Ya kalau kita yakin nggak ada, kenapa Rasulullah kita langkahi? Rasulullah saja begitu taat, samina wa ta'na dengan perintah Allah. Karena di zaman beliau itu pernah terjadi ta'un, wabah. Kenapa ada hadis tentang ta'un? Itu terjadi di masa beliau. Dan beberapa sahabat meninggal rahimahullah karena ta'un. Yang terakhir sahabat Mu'ad bin Jabal dan beberapa sahabat yang lain. Hingga ada lantunan adzan, kita apa? Misalkan saya sudah berlaku di sini membaca sallu fi buyutikum, salatlah di rumah kalian. Itu hadis. Dan itu terjadi di masa Rasulullah SAW. Begitupun bahkan ketika hujan besar pun kita bisa sholat di rumah. Sekali lagi, kalaupun kita harus diam di rumah, Bapak Ibu, karena kondisi ini bagian dari syariat. Ini perintah Allah dan Rasulnya. Kalaupun masalah kita tidak ke masjid nanti, ya, kita tidak ke masjid, ya, kita hadirkan suasana masjid di rumah. Hadirkan suasana berjamaah, tadarus Quran, suasana dzikir pagi dan petang, ya, dan berbagai nuansa masjid lainnya lah, ya. Kecintaan kita dengan Allah. Betapun kita berharap mudah-mudahan Ramadan ini, ya, wabah corona hilang. Kalaupun tadi terkait dengan orang yang sholat berjamaah di masjid, pertanyaannya, ya, dengan memakai masker, ya tidak mengapa, ya. Kalau memang masih ke masjid, kita jaga jarak, membawa sejadah masing-masing, masjidnya masih terbuka, tafadhol. Kalau masih dirasa aman, kebijakan dari aparat setempat dan DKM misalnya, kita menggunakan masker juga silahkan, ya. Ada pendapat kan hidung salah satu di antara rukun sujud selain jidat, hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut dan kedua ujung jari kaki kita. Itu kajian fikih. Tapi ketika kondisi darurat seperti ini, kita khawatir ada wabah yang menempel di lantai masjid atau di mana, ya, maka menggunakan masker itu tidak mengapa. Bahkan bagian dari ihtiyat, ya, ihtiyat kita, kehati-hatian kita untuk menghindari wabah tersebut. Semoga Allah hilangkan segera wabah ini, ya, di bulan sebelum datang Ramadan, dan Bapak Ibu tidak tertutup, ya, kesempatannya untuk bisa kita bersama tarawih bersama, ya, buka bersama dengan anak-anak yatim, dengan tetangga dekat kita, terutama keluarga tercinta kita di bulan Ramadan nanti, dengan menghidupkan Ramadan dengan ibadah-ibadah spesial. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya. Amin ya Allah. Baik Ustaz, mungkin langsung ditutup saja dengan doa Ustaz. Iya, baik. Alhamdulillah dari Bekasi baru kelihatan nih. Nuhun, lancik di Bekasi ya, jazakillah. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah tiba waktunya kita bersama-sama menutup majelis ini dengan senantiasa meningkatkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan mari kita memohon kepada Allah untuk diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan, terutama bertemu dengan bulan Ramadan dengan iman, ya, dengan keamanan dan keimanan yang Allah curahkan kepada kita, hingga kita layak masuk dalam istana surga Ramadan sebagai tamu-tamunya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mari kita mulai dengan istighfar bersama. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma lakal hamdu bil Islam. Allahumma salli ala sayyidina habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma lakal hamdu bil Islam wa lakal hamdu bil iman wa lakal hamdu bil Qur'an wa lakal hamdu bi habibina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hillahu alaina اللهم هله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحب ويرضاه
ربنا وربك الله اللهم سلمنا لرمضان اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه منا متقبلا يا الله يا رحمن يا رحيم kami rindu datangnya Ramadan ya Allah sebagaimana kerinduan hamba-hamba yang beriman para salafus salih rasul dan para sahabat ya Allah di mana mereka 6 bulan sebelum datangnya Ramadan merindukan saat berjumpa dan bersua dengan bulan yang agung ini ya Allah. Demikian pula kami hamba-hambamu yang lemah ini ya Allah. Hamba-hambamu yang hina dengan dosa dan kemaksiatan kami ya Allah. Kami pun rindu Ramadan ya Allah. Kami rindu untuk berjumpa dengan Ramadan. Ya Allah, Allahumma balighna Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Berikan kesempatan kepada kami berjumpa dan bersua dengan Ramadan ya Allah. Berikan kesempatan kepada hamba-hambamu ini agar kami bisa bertobat ya Allah. Jangan ditutup masjid-masjid di hadapan kami, ya Allah. Ya Allah, jangan kau tutup masjid-masjidmu, rumah-rumahmu untuk kami agar kami bisa berjamaah di dalamnya, ya Allah. Jangan kau tutup rumah-rumahmu, ya Allah, masajidullah dimanapun berada, agar kami bisa sholat tarawih bersama. Kami bisa sholat berjamaah, ya Allah. Kami bisa sholat berjamaah, ya Allah. Dan kami bisa tadarus Al-Quran dan berbagai ibadah-ibadah spesial lainnya, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kesempatan dan kesehatan kepada kami, ya Allah. Untuk bisa menghidupkan Ramadan dengan pertobatan, dengan taubatan nasuha, ya Allah. Kami sadar selama ini kami masih jauh darimu, ya Allah. Terutama ketika kami diberikan ujian dengan datangnya wabah corona, menjadi pandemi global ini ya Allah. Tidak sedikit di antara kami yang berputus asa dari rahmat-Mu ya Allah. Tak sedikit di antara kami yang patah arang ya Allah. Tak sedikit di antara kami justru semakin jauh darimu ya Allah. Lisan semakin kering untuk melafazkan zikir. Lisan semakin berat untuk melantunkan ayat-ayat-Mu ya Allah. Ya Allah, bimbinglah kami semua ya Allah. Pandulah hamba-hamba-Mu ini, terutama jemaah yang saat ini mendengarkan kajian ini, ya Allah, dan menyaksikan rahmat dan ridha-Mu yang Kau curahkan pada kesempatan sore ini, ya Allah. Jadikanlah kami keluarga-keluarga Al-Quran, ya Allah. Jadikanlah keluarga-keluarga kami, anak-anak kami menjadi keluarga Engkau, ya Allah. Keluarga yang senantiasa basah lidahnya dengan ayat-ayat-Mu, ya Allah. Hidupkan rumah kami dengan ayat-ayat Al-Quran, ya Allah. Hidupkan kami dengan suasana berjamaah. Jikalau kemudian tutup masjid-masjid di antara kami tertutup, ya Allah. Bangkitkan keimanan dan keikhlasan dan keistiqomahan kami dalam beribadah kepadamu, ya Allah. Ya Allah, berikan kesempatan kami untuk bisa menikmati indahnya Lailatul Qadar. Berikan kesempatan kami, ya Allah, untuk bisa berbagi, meringankan beban sesama dengan infak dan sedekah terbaik kami, ya Allah. Ya Allah, sehatkan tubuh kami, ya Allah. Ya Allah, berkahilah rizki kami, ya Allah. Berkahilah rizki kami, ya Allah. Hingga kami bisa tumanina dalam beribadah. Berkahilah rizki kami hingga kami bisa berbagi dengan sesama. Menolong saudara-saudara kami, masyarakat kami, kaum du'afa, bahkan terutama mereka. Keluarga-keluarga Al-Quran, keluarga-keluarga kami, ya Allah. Agar kami bisa meringankan beban mereka dengan rezeki yang Kau titipkan kepada hamba-hamba-Mu ini, ya Allah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa sallimhu minna mutaqabbala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khairan Ustaz Dede Sapunawar LC MPD yang telah membersamai kita hari ini. Alhamdulillah, Bapak Ibu.